Halo, selamat pagi adik-adik remaja misioner. Jumpa lagi bersama Kakak Shantika di Do Re Mi. Doa dan renungan anak misioner, Senin 21 Februari tahun 2022. Bacaan Injil hari ini yaitu Injil Markus bab 9 ayat 14 hingga 29. Sebelum kita mendengar dan merenungkan Injil Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita siapkan hati, pikiran kita, dan juga marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat dan cinta yang ikhlas. Kami akan berusaha sungguh-sungguh agar segala pikiran, perkataan yang akan kami ucapkan pada hari ini dan segala perbuatan kami berkenan kepadamu. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu agar kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putramu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang akan kami jumpai hari ini. Berkatilah pula persaudaraan kami dengan mereka agar dapat menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibanting ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, Aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini, dan jangan memasukinya lagi." Lalu
Keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan hari ini mengenai iman dan doa. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang keraguan iman terhadap Yesus. Pada suatu kali, seorang ayah yang anaknya sedang kerasukan roh, ia membawa anaknya itu agar disembuhkan oleh Yesus. Karena Yesus tidak ada, anak itu dibawa kepada para muridnya, tetapi para muridnya pun tidak mampu menyembuhkannya. Imbasnya, ketika Yesus datang, si ayah tampaknya menjadi ragu juga kepadanya. Itu tampak di ungkapannya ketika memohon agar Yesus menyembuhkan sang anak. Ia berkata, "Jika engkau dapat." Sebagai pengikut Kristus, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita menghadapi iman kita? Apakah kita sungguh kuat dalam kepercayaan dan memberi pengaruh positif kepada orang lain sehingga teguh mengimani Yesus? Atau jangan-jangan hidup kita tidak sesuai dengan ajaran Yesus sehingga justru membuat orang lain menjadi ragu kepadanya? Adik-adik remaja misioner, kekuatan kita tidak bisa dilepaskan dari relasi pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita relasi antara iman seseorang dengan pernyataan kuasa Kristus. Pada ayat 23, Tuhan Yesus menuntut iman dari orang tua sang anak yang kerasukan setan tersebut. Iman bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, tetapi sesuatu yang harus dipasrahkan kepada Tuhan. Karena ketulusan itulah yang dilihat Tuhan Yesus, sehingga ia menyatakan kuasanya. Adik-adik dan remaja misioner, iman dan doa adalah relasi yang harus terus kita bangun dengan Tuhan Yesus. Karena itu, iman dan doa merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jika kita beriman, kita harus berdoa. Karena Tuhan yang kita imani secara fisik tidak dapat kita sentuh, tetapi dapat kita temui hanya melalui doa. Dengan doa, kita akan memiliki kekuatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, bukan hanya untuk mengusir setan, melainkan untuk setiap pelayanan, pekerjaan, dan keluarga yang kita lakukan. Apapun pelayanan, pekerjaan, dan keluarga yang kita lakukan untuk Dia, hendaknya didasarkan oleh relasi kita dengan Kristus. Kita perlu menyadari secara penuh bahwa Allah lah yang bertindak dalam setiap pekerjaan kita. Kita hanya alat di tangan Sang Pencipta. Kekuatan dan kuasa Allah lah yang memungkinkan segala perkara dapat dilakukan. Maka dari itu, adik-adik dan remaja misioner, marilah kita semua carilah Tuhan dalam doa, beriman kepadanya, dan melakukan firman-Nya. Karena kuasanya akan kita alami untuk menjadi berkat bagi sesama. Semoga kita semakin beriman dan semakin bertekun dalam doa. Semoga demikian, amin. Adik-adik remaja misioner, marilah kita doa bersama doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia
untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.